Bu, bu. Tongkat itu dengan kerasnya menghantam leher dan Toya itu menghantam pangkal paha. Akan tetapi tiba-tiba dua orang kakek itu roboh terguling dalam keadaan lemas tertotok. Hore! Han Buong bersorak melihat betapa dalam segebrakan saja setelah ibunya menyimpan pedang, dua orang pengeroyok itu dapat dirobohkan. Sementara itu, The Quatlin cepat membebaskan totokannya sehingga dua orang kakek itu dapat bangkit sambil memungut senjata mereka dan memandang dengan mata terbelalak kagum kepada wanita itu. Hampir mereka tidak dapat percaya bahwa mereka dapat dirobohkan hanya dalam segebrakan saja, namun kenyataannya memang demikian. Mengingat akan siasat lawan ini, mereka bergidik dan kagum sekali. Ternyata ketika tadi dia menggunakan pedang, The Quatlin hanya ingin mengukur sampai di mana kekuatan dua orang lawannya. Setelah yakin benar, dia menyimpan pedang dan sengaja menerima hantaman yang sudah dia ukur akan dapat diterima oleh leher dan pinggulnya. Kemudian pada saat kedua, senjata itu tiba di tubuhnya, dia menggunakan kesempatan selagi kedua orang kakek itu terkejut melihat lawan tidak mengelak dan menerima pukulan. Cepat seperti kilat kedua tangan, The Quatlin bergerak dan berhasil menotok roboh dua orang kakek yang sama sekali tidak menduga bahwa lawan yang terkena hantaman dua kali itu akan menotok mereka. Bukan main. Tan Guanko berseru dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu tanding sehebat itu. Kami mengaku kalah. Kiranya The Toanio memiliki kelihayan yang amat luar biasa dan kami akan melaporkan semua ini kelak kepada Angoan Sui, kata Pat Jiu Mokai. The Quatlin dan Kiamo Chaili girang sekali setelah dapat menundukkan para utusan itu, maka pesta lalu diadakan untuk menyambut utusan-utusan An Lushan. Sambil makan minum mereka lalu merundingkan dan merencanakan siasat untuk bekerja sama. Dalam kesempatan ini, Pat Jiu Mokai mengeluarkan sebuah peti hitam kecil dan menyerahkannya kepada The Quatlin sambil berkata, "Harap Toanio suka menerima hadiah tanda persahabatan dari Angoan Sui ini." The Quatlin menyatakan terima kasih, lalu bersama Kiamo Chaili membuka peti yang berisi emas dan perak dalam jumlah yang cukup banyak. The Quatlin lalu melepaskan rantai kalungnya dan menyerahkannya kepada Pat Jiu Mokai sambil berkata, "Jika kami tidak mempunyai apa-apa untuk dipersembahkan kepada Angoan Sui sebagai tanda persahabatan ini, harap Mokai suka menerima dan menyampaikan kepada beliau." Pat Jiu Mokai menerima kalung itu. Mereka berlima terbelalak kagum melihat mata kalung yang amat besar dan indah penuh batu permata yang amat luar biasa. Biarpun mereka bukanlah ahli, namun pengalaman membuat mereka, terutama tiga orang kakek itu, dapat menduga bahwa harga kalung ini tidak kalah mahalnya dengan peti dan isinya, hadiah dari An Lushan tadi. Hendaknya di antara pelaporan Cui, diberitahukan kepada Angoan Sui bahwa kami sama sekali tidak membutuhkan harta benda, melainkan hendaknya Angoan Sui mengingat bahwa saya adalah bekas Ratu Pulau Es dan putraku adalah seorang pangeran. Sedangkan Kiamo Chaili adalah majikan rawa bangkai sehingga kelak kalau perjuangan kita berhasil, sudah sepatutnya kalau kami memperoleh kedudukan yang setingkat dengan keadaan dan dengan bantuan kami. Mengertilah tiga orang kakek itu bahwa wanita lihai bekas ratu ini ternyata memiliki ambisi untuk kedudukan tinggi bagi putranya. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Liu Bue, Ratu Pulau Es yang bernasib sengsara, ibu dari Swat Hong itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Liu Bue meninggalkan Pulau Es, naik perahu dan mencari atau menyusul putrinya. Han Swat Hong yang lebih dulu meninggalkan Pulau Es menuju ke Pulau Neraka hendak menggantikan hukuman yang dijatuhkan oleh Raja Pulau Es atas diri Liu Bue. Sambil menahan tangisnya, wanita yang menderita sengsara karena madunya ini mendayung perahu secepatnya meninggalkan Pulau Es. Akan tetapi, biarpun semenjak kecil berada di Pulau Es, namun dia belum pernah pergi ke Pulau Neraka. Siapakah orangnya yang berani pergi ke Pulau Neraka, kecuali mereka yang memang dihukum buang ke pulau terkutuk itu? Karena tidak mengenal jalan, Liu Bue menjadi bingung, apalagi karena tidak lagi melihat bayangan puterinya. Dia adalah putri nelayan Pulau Es, tentu saja dia pandai mengemudikan perahu. Akan tetapi karena tidak tahu di mana letaknya Pulau Neraka, dia menjadi bingung dan meluncurkan perahunya tanpa arah tertentu, asal meninggalkan Pulau Es sejauh-jauhnya saja. Dia ingin menjauhkan diri dari suaminya yang amat tercinta, dan terutama dari The Quatlin, madunya yang telah menghancurkan hidupnya.
Setelah sehari semalam berputaran tanpa tujuan dan sama sekali tidak melihat pulau neraka atau putrinya, bahkan tidak melihat seorang pun manusia yang dapat dia tanyai di antara gumpalan-gumpalan es yang mengambang di laut dan pulau-pulau kosong yang banyak terdapat di situ, tanpa makan tanpa tidur, akhirnya Liu Bue terpaksa mendarat di sebuah pulau kosong yang subur. Dia mencari makanan untuk memenuhi tuntutan perutnya yang lapar. Melihat bahwa pulau ini cukup subur dan baik hawanya, dia mengambil keputusan untuk tinggal di pulau itu, betapa selama hidupnya sampai hari akhir. Dia sudah merasa bosan dengan urusan dunia yang hanya mendatangkan kesengsaraan batin belaka. Mulailah Liu Bue, wanita cantik yang usianya kurang lebih 35 tahun dan masih kelihatan muda sekali itu mengasingkan diri dan bertapa di pulau kosong sampai hampir 6 bulan lamanya. Dia sudah menemukan ketentraman batin, melupakan segala urusan duniawi. Namun ada saja sebabnya kalau memang belum jodohnya menjadi pertapa. Pada suatu hari, badai yang amat hebat mengamuk. Badai inilah yang membasmi pulau es dan badai ini mengamuk juga di pulau kosong di mana Liu Bue bertapa itu. Badai itu hebat bukan main. Biarpun Liu Bue tadinya sudah bersembunyi di dalam goa, dia diterjang air laut yang naik ke atas pulau. Berkat ketangkasan dan kepandaiannya, Liu Bue berhasil menyambar ujung ranting pohon ketika tubuhnya diseret oleh arus ombak laut yang amat kuat dan dia berhasil naik ke puncak pohon kecil yang menyelamatkannya. Akan tetapi air terus datang bergelombang dari arah laut dan dia harus berpegang kepada batang pohon itu kuat-kuat setiap kali air menghantamnya dengan kekuatan yang amat dahsyat. Dan hal ini berlangsung berjam-jam. Betapapun kuatnya Liu Bue, dia hanya seorang manusia. Maka makin lama makin lemaslah tubuhnya karena dia harus berjuang melawan air laut yang dahsyat itu. Setiap kali ombak datang bergulung, setiap kali pula hampir menenggelamkan pohon itu. Selain dia harus berpegangan kuat-kuat mengerahkan sinkangnya agar jangan sampai terseret oleh air, juga dia harus menahan napas karena air menghantam seluruh tubuh dan mukanya. Celaka! Pikirnya ketika untuk kesekian puluh kalinya dia berhasil mempertahankan dirinya dari serangan air laut. Kalau terus begini, aku tidak akan kuat lagi bertahan. Liu Bue melihat ke kanan kiri. Banyak pohon yang sudah tumbang dan dia merasa ngeri. Kalau pohon di mana dia berlindung ini tumbang, dia tentu akan tewas. Sayang dia tidak dapat pindah ke pohon yang tinggi di sana itu. Tentu di sana dia akan aman karena air tidak dapat mencapai pohon itu. Kembali datang serangan air. Liu Bue memejamkan mata, menahan napas dan berpegangan erat-erat, maklum bahwa yang datang ini adalah ombak yang amat ganas dan kuat. Hai! Yang di sana itu! Berpeganglah kuat-kuat. Aku akan berusaha menolongmu. Suara teriakan laki. Laki ini datang dari arah pohon tinggi tadi. Liu Bue membuka matanya, melihat sinar hitam kecil menyambar dari pohon besar itu. Akan tetapi pada saat itu air pun datang menerjang dengan kekuatan yang amat dahsyat. Oh! Betapapun kuat kedua tangan Liu Bue berpegang pada ranting pohon, namun kekuatan air itu lebih dahsyat lagi. Terdengar batang itu patah dan tubuh Liu Bue hanyut terseret ombak. Dia sudah putus asa dan menyerahkan jiwa raganya kepada Tuhan. Matilah aku, bisiknya. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terasa nyeri dan tertahan, kemudian tubuhnya ditarik menuju ke pohon besar. Ketika dia memperhatikan, kiranya tubuhnya telah terlibat sehelai tali hitam yang amat kuat dan teringatlah dia akan sinar hitam yang tadi menyambar kepadanya sebelum air menghantamnya. Dia maklum bahwa ada orang menolongnya, maka bangkit kembali semangatnya untuk melawan maut, untuk mempertahankan hidupnya. Liu Bue mulai menggerakkan kaki tangannya, berenang agar tidak sampai tenggelam. Dia membiarkan dirinya diseret oleh tali itu ke arah pohon besar yang lebih tinggi itu. Napasnya terengah-engah hampir putus karena tenaganya sudah habis dipergunakan untuk melawan hantaman-hantaman air yang bertubi-tubi tadi. Kalau saja tidak ada tali hitam yang melingkari pinggangnya yang selain menariknya ke arah pohon juga menahannya dari seretan ombak, tentu dia tidak sanggup berenang ke pohon itu. Dia berenang hanya untuk mencegah tubuhnya tenggelam saja.
Tahulah dia bahwa nyawanya diselamatkan oleh tali itu, dan diam-diam dia berterima kasih sekali kepada orang yang berada di pohon dan yang belum tampak olehnya itu. Dengan seluruh tenaga yang masih bersisa padanya, Liu Bue berusaha keras agar dia tidak sampai tenggelam. Pertahankanlah sebentar lagi, terdengar suara laki-laki tadi dari pohon. Liu Bue merasa betapa tubuhnya ditarik makin cepat ke arah pohon karena dari arah laut sudah datang lagi gelombang yang amat dahsyat. Ngeri juga dia menyaksikan gelombang sebesar gunung yang datang bergulung-gulung dari depan, seolah-olah seekor naga raksasa yang datang hendak menelannya. Cepat-cepatlah! Dia merintih. Dalam keadaan setengah pingsan dia merasa betapa tubuhnya ditarik atau lebih tepatnya diseret ke arah pohon itu. Akhirnya dia tiba di pohon itu dan sebuah lengan yang kuat menyambarnya. Tubuhnya diangkat ke atas pohon tepat pada saat gelombang itu datang bergulung-gulung. Liu Bue mengeluh dan tak sadarkan diri. Aneh. Lapat-lapat Liu Bue mendengar kata-kata, aneh, itu. Akan tetapi seluruh tubuhnya sakit-sakit, kepalanya pening dan tenaganya habis. Maka dia tidak membuka mata dan membiarkan saja ketika merasa betapa ada telapak tangan hangat menyentuh tengkuknya. Dari telapak tangan itu keluar hawa sinkang yang hangat dan membantu peredaran jalan darahnya, memulihkan kembali tenaganya secara perlahan-lahan. Aneh sekali. Kini Liu Bue teringat semua dan mengenal suara itu sebagai suara laki-laki yang menolongnya. Cepat dia membuka matanya dan menggerakkan tubuhnya hendak bangkit duduk. Akan tetapi hampir dia menjerit karena tubuhnya limbung dan kalau laki-laki itu tidak cepat menyambar lengannya, tentu dia sudah jatuh terguling dari atas batang pohon yang besar itu, jatuh ke bawah yang masih direndam air laut yang masih berguncang. Ah! Keluh Liu Bue, lalu mengangkat muka memandang. Seorang laki-laki, usianya tentu sudah 40 tahun lebih, duduk di atas dahan di depannya. Laki-laki itu berwajah gagah sekali. Alisnya tebal, matanya lebar dan air mukanya yang penuh goresan tanda penderitaan batin itu kelihatan matang dan penuh ketulusan hati. Tubuhnya tegap, pakaiannya bersih dan rapi, dan di punggungnya tampak sebatang pedang. Laki-laki itu memandang kepadanya dengan air muka membayangkan keheranan. Maka tentu laki-laki ini yang tadi berkali-kali menyerukan kata-kata, aneh. Dan tentu laki-laki ini pula yang telah menolongnya karena di dalam pohon itu tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Engkaukah yang menyelamatkan nyawaku tadi? Aku harus menghaturkan banyak terima kasih atas budi pertolonganmu. Liu Bue berkata sambil memandang wajah yang gagah dan sederhana itu. Laki-laki itu mengelus jenggot yang hitam panjang, menatap wajah Liu Bue, lalu berkata, "Harap jangan berkata demikian. Dalam keadaan dunia seolah-olah kiamat ini, alam mengamuk dahsyat tak terlawan oleh tenaga manusia manapun, sudah sepatutnya kalau di antara manusia saling bantu-membantu." Sungguh aneh sekali. Inkong, Tuan Penolong, mengapa berkali-kali mengatakan aneh? Tanya Liu Bue. Orang itu tidak tertawa, hanya mengelus jenggotnya dan menatap wajah Liu Bue tanpa sungkan-sungkan. Seolah-olah dia sedang memandang benda yang aneh dan belum pernah dilihatnya. Siapa kira di pulau kosong ini, di mana laki-laki pun sukar untuk hidup, terdapat seorang wanita yang masih muda dan cantik jelita. Liu Bue merasa betapa mukanya menjadi panas dan dia tahu bahwa tentu kulit mukanya menjadi merah sekali. Diam-diam dia memaki dirinya sendiri. Apa artinya kau bertapa sampai berbulan-bulan kalau sekarang mendengar pujian dari mulut seorang laki-laki kau lantas merasa berdebar dan girang? Demikian dia memaki dalam hatinya. Untuk menutupi perasaannya, dia pura-pura tidak mendengar dan cepat bertanya, bagaimana Inkong bisa tiba di tempat ini? Setahuku, di pulau ini tidak ada orang lain kecuali aku seorang. Memang aku tidak tinggal di pulau ini, Toanio. Kembali wajah Liu Bue menjadi merah mendengar sebutan, nyonya besar, ini. Laki-laki itu terlalu merendahkan diri. Aku adalah seorang perantau di antara pulau-pulau kosong di sekitar tempat ini, akan tetapi tidak pernah mendarat di sini karena tidak menyangka bahwa di sini ada orangnya. Sekali mendarat di sini, badai mengamuk dan kebetulan sekali aku melihat engkau berjuang melawan maut di pohon kecil itu. Untung bagiku. Engkau seolah-olah diutus oleh Tian untuk datang menolongku.
Aku girang berhasil menyelamatkanmu, dan aku kagum sekali. Belum tentu ada satu di antara 1.000 orang yang akan dapat bertahan melawan hantaman gelombang air laut sehebat itu berkali-kali, dan kau malah masih kuat berenang. Inilah yang mengherankan aku. Seorang wanita muda. Aku tidak muda lagi, usiaku sudah 35 tahun. Itu masih muda namanya, setidaknya bagiku. Seorang wanita muda, dan mata laki-laki itu bercahaya. Penuh tantangan sehingga Liu Bue tidak membantah lagi. Cantik dan berkepandaian tinggi, bukan orang sembarangan, ini sudah jelas sekali, berada seorang diri di pulau kosong. Siapa tidak akan merasa heran? Aku sedang mencari puteriku yang hilang. Ah! Laki-laki itu terkejut dan memandang penuh perhatian. Berapakah usianya dan siapa namanya? Aku akan membantumu mencarinya. Dia bicara dengan suara mengandung keprihatinan dan perasaan iba yang nampak jelas sekali, sehingga Liu Bue merasa makin tertarik dan berterima kasih. Jelas baginya bahwa penolongnya adalah seorang laki-laki yang baik hati. Sungguh pun kehadirannya di bagian dunia yang amat terasing ini bukanlah hal yang tidak aneh. Dia sudah dewasa, sekitar 16 tahun, namanya Han Suat Hong. Ah! Kembali laki-laki itu memotong dengan seruan kaget dan matanya terbelalak memandang Liu Bue. Shihan? Apa hubungannya dengan Han Tiong? Dia anaknya. Liu Bue sendiri terkejut karena merasa telah terlanjur bicara, maka dia menahan kata. Katanya. Laki-laki itu terkejut dan jelas terbayang di mukanya betapa jawaban ini sama sekali tidak disangkanya. Matanya memandang Liu Bue dengan penuh perhatian dan penuh selidik, dan sampai lama dia baru bertanya. Kalau putrimu itu adalah anak Han Tiong berarti bahwa Paduka adalah Ratu Pulau Es. Liu Bue menarik napas panjang. Dia tidak dapat bersembunyi lagi, dan pula, orang yang telah menyelamatkan nyawanya ini memang berhak untuk mengetahui semuanya. Apalagi karena memang penderitaan batinnya adalah karena terkumpulannya rasa penasaran di dalam hatinya yang membutuhkan jalan keluar. Selain ini, sebutan Paduka amat menyakitkan telinganya. Maka dia kembali menarik napas panjang. Itu sudah lalu, sekarang aku bukanlah ratu lagi, melainkan seorang buangan. Apa? Seorang permaisuri dibuang dari Pulau Es? Liu Bue lalu menceritakan riwayatnya. Menceritakan betapa suaminya, Raja Pulau Es telah mengambil seorang selir bernama The Quatlin dan betapa akhirnya karena ulah selir itu, dia difitnah dihukum buang ke Pulau Neraka. Puteriku, Han Suat Hong menjadi marah dan lari minggat dari Pulau Es hendak mewakili aku menerima hukuman buang di Pulau Neraka. Aku mengejarnya, akan tetapi tidak berhasil, bahkan aku tersesat ke pulau ini. Karena merasa putus harapan, aku lalu bertapa di sini sampai 6 bulan lamanya. Hari ini semestinya penderitaanku berakhir, akan tetapi agaknya Tian masih hendak memperpanjang hukumanku makanya aku dapat kau selamatkan, kita tertahankan lagi. Liu Bue menutupi mukanya dan menahan tangisnya, akan tetapi tetap saja dia terisak-isak. Krek! Krek! Ranting kayu di depan laki-laki itu telah hancur berkeping-keping karena diremasnya dengan tangan kanan. Kejam. Jahat sekali. Orang yang merasa dirinya bersih adalah sekotor-kotornya orang. Seperti Han Tiong dan semua raja di Pulau Es. Menghukumi orang-orang dan membuang mereka ke pulau neraka, hidup di neraka yang amat sengsara. Akan tetapi mereka sendiri, si penghukum itu, melakukan kekejian dan kejahatan bertumpuk-tumpuk dan merasa dirinya benar. Betapa menjemukan. Aku akan mempertaruhkan nyawa untuk menentang kejahatan dan kepalsuan macam ini. Liu Bue mengangkat mukanya memandang. Kedua pipinya masih basah oleh air matanya. Inkong, engkau siapakah dan mengapa seolah-olah menaruh permusuhan dengan Pulau Es? Aku bernama Ocean Kok, aku putra tunggal dari ketua di Pulau Neraka. Oh! Kini giliran Liu Bue yang menjadi kaget setengah mati karena tidak mengira bahwa penolongnya ternyata adalah musuh besar Pulau Es. Harap Paduka jangan khawatir. Inkong,
Jangan kau menyebutku Paduka. Aku bukanlah seorang permaisuri lagi, melainkan seorang buangan seperti engkau pula. Kau tahu bahwa namaku Liu Bue, orang biasa anak nelayan, hanya bekas ratu yang sekarang menjadi orang buangan. Baiklah Liu Toanio. Dan aku pun tidak suka disebut Inkong. Aku lebih tua daripadamu, sebut saja aku Tuako. Sebutlah, aku bukanlah musuh langsung dari Pulau Es, karena aku bukan seorang buangan, melainkan keturunan seorang buangan. Akan tetapi aku pun hanya bekas putra ketua Pulau Neraka, karena sudah 15 tahun lamanya aku meninggalkan Pulau Neraka, tidak pernah menjenguknya lagi dan menjadi perantau di antara pulau-pulau kosong ini. Tiba-tiba wajah yang gagah itu kelihatan menyuram. Kenapa kau Tuako? Apa yang terjadi denganmu maka kau menjadi demikian? Liu Bue bertanya, tertarik hatinya. Xian kok menghela napas panjang, agaknya tidak suka menceritakan peristiwa masa lalu yang telah merubah jalan hidupnya sama sekali. Aku memang sudah tidak senang tinggal di Pulau Neraka. Keadaan pulau itu membuat orang yang tinggal di situ menjadi buas, liar dan kejam karena terpaksa oleh kekejaman di pulau itu. Akan tetapi sebagai putra ketua, aku menekan ketidaksenanganku dan terutama karena aku hidup penuh kasih sayang dengan istriku. Kami mempunyai seorang anak perempuan yang sudah 15 tahun tidak pernah kulihat. Tuhan menghukum aku. Istriku yang tercinta itu meninggal dan aku lalu pergi meninggalkan ayah, anakku, dan pulau neraka sampai sekarang. Sehabis bercerita, Xian kok menundukkan mukanya dan berkali-kali menghela napas panjang. Liu Bue memandang dengan mata penuh belas kasihan, bengong dan tidak dapat berkata-kata. Betapa besar persamaan penderitaan di antara mereka. Dia pun kehilangan suami. Sungguh pun suaminya masih hidup, akan tetapi apa bedanya dengan mati kalau suaminya sudah tidak mencintainya lagi? Dan dia kehilangan anaknya pula. Sama benar dengan nasib Xian Kok yang kehilangan istri dan anaknya. Hanya bedanya, kalau dia mencari-cari Swat Hong, adalah laki-laki ini sengaja meninggalkan puterinya. Kasihan engkau, Tuako, katanya sambil menyentuh tangan laki-laki yang telah menolongnya itu. Xian Kok menghela napas, kemudian tiba-tiba mengangkat mukanya dan tersenyum. Betapa aneh dan lucunya. Engkau yang bernasib malang ini menaruh kasihan kepada aku. Istriku dirampas oleh Tuhan, aku tidak mungkin bisa mendendam. Sebaliknya, suamimu dirampas wanita lain, itu merupakan hal yang lebih menyakitkan hati lagi. Sudahlah, lebih baik kita melupakan semua itu dan yang terpenting kita memperhatikan keadaan kita sendiri, berusaha menghindarkan bahaya. Lihat, badai mulai berhenti dan air yang merendam pulau sudah surut dan kembali ke laut. Cuaca sudah terang dan tidak segelap tadi. Liu Bue memandang ke bawah lalu ke kanan kiri. Benar saja, badai telah berhenti. Seketika lupalah dia akan segala kedukaan dan wajahnya berseri. Dia tidak tahu betapa Xian Kok memandangnya dengan penuh kagum melihat wajah cantik dengan air mata yang masih menempel di pipi itu kini tersenyum dan berseri-seri. Mari kita turun, kata Liu Bue setelah melihat bahwa dengan amat cepatnya air telah meninggalkan pulau, seperti serombongan anak-anak nakal yang pulang ke rumah dipanggil ibunya. Mereka meloncat turun dan menuju ke tepi pantai di mana Xian Kok menaruh perahunya. Girang hatinya bahwa sebelum meninggalkan perahu ketika badai mulai mengamuk, dia telah mengikat perahunya dengan kuat sekali pada batu karang sehingga kini perahunya itu masih berada di situ. Akan tetapi perahu Liu Bue lenyap tak meninggalkan bekas. Liu Toanio, mari kita berangkat. Kemana? Liu Bue memandang penuh keheranan dan mengerutkan alisnya. Ke Pulau Es. Apa? Apa maksudmu? Liu Bue hampir menjerit. Aku tidak sudi. Aku tidak mau kembali hanya untuk menerima penghinaan saja. Liu Toanio, seorang wanita seperti Toanio tidak selayaknya hidup sengsara seperti ini. Han Tiong telah berlaku sewenang-wenang dan tersesat.
Biarlah aku yang akan menegur dan mengingatkan akan kesesatannya itu, Toanio. Aku tidak rela melihat Toanio diperlakukan dengan tidak adil. Aku tidak rela melihat Toanio hidup sengsara. Marilah dan jangan khawatir. Aku sebagai seorang laki-laki tentu akan lebih mudah menyadarkan suamimu yang sedang tergila-gila kepada wanita lain itu. Akulah yang bertanggung jawab, dan aku pertaruhkan nyawaku untuk itu. Liu Bue memandang dengan kaget dan terheran-heran, bengong dan seperti terpesona sehingga dia menurut saja ketika diajak naik ke perahu oleh Ou Xiankok. Setelah perahu meluncur, barulah dia dapat berkata, "Ou tuaku, mengapa kau melakukan semua ini untukku? Mengapa engkau menolongku, membelaku mati-matian? Mengapa engkau begini baik kepadaku?" Sambil mendayung perahunya dengan gerakan tangkas dan kuat sekali sehingga perahu itu meluncur amat cepatnya di permukaan air laut yang kini amat tenang. Setenang-tenangnya seolah-olah raksasa yang habis mengamuk hebat itu kini kelelahan dan kehabisan tenaga. Ou Xiankok menjawab tanpa menoleh kepada Liu Bue, "Ya engkau begitu sengsara, dan begitu tenang, mengingatkan aku kepada istriku yang tercinta. Engkau begitu membutuhkan perlindungan, begitu membutuhkan bantuan. Siapa lagi kalau bukan aku yang membantumu, Toanio?" Liu Bue memandang laki-laki itu dari samping, tak terasa lagi kedua matanya basah dan beberapa butir air mata turun di sepanjang pipinya. Sejenak dia tidak mampu menjawab. Memang dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini, hanya Suat Hong yang sekarang tidak diketahuinya berada di mana. Tidak ada seorang pun yang menemaninya, apalagi membelanya. Maka kemunculan laki-laki gagah perkasa ini yang memperlihatkan sikap membelanya mati-matian itu menimbulkan sikap keharuan hatinya. Apalagi mendengar betapa laki-laki itu ketika melihat dia teringat akan istrinya tercinta yang telah meninggal dunia, hatinya menjadi terharu sekali dan dia tidak tega untuk menolak lagi. Di samping itu, juga ada rasa sungkan dan malu-malu di dalam hati wanita ini karena dia seperti mendapat bisikan hatinya bahwa laki-laki penolongnya ini menaruh hati kepadanya dan rela membelanya dengan taruhan nyawa. Hal ini bukan membuat dia merasa bangga dan girang seperti yang mungkin akan dirasakannya jika dia masih seorang gadis muda, melainkan mendatangkan rasa sungkan dan malu sehingga pelayaran itu dilanjutkan dengan diam-diam karena Liu Bue merasa sukar sekali untuk membuka mulut. Beberapa jam berlalu dengan sunyi. Akhirnya Ou Xiankok yang merasa tidak tahan berkata, "Ito Anio, aku mohon maaf sebanyaknya kalau semua ucapanku yang sudah-sudah menyinggung perasaanmu." Liu Bue menggigit bibirnya. Laki-laki yang gagah perkasa dan budiman ini, harus diakuinya memiliki sifat jantan dan rendah hati. Tidak ada yang harus dimaafkan, jika tanya lirih. "To Anio marah kepadaku?" Sejenak kemudian Ou Xiankok bertanya lagi. Sekali ini dia tidak dapat menahan keinginan hatinya lagi untuk tidak menengok dan menatap wajah wanita itu. Kebetulan sekali pada saat itu Liu Bue juga memandang kepadanya. Sedetik dua pasang mata itu bertemu-bertemu. Akan tetapi Liu Bue segera mengalihkan pandang matanya dan menjawab dengan gerakan kepalanya menggeleng. Jawaban ini cukup bagi Ou Xiankok. Dengan wajah berseri dan suara gembira dia berkata, "Ya aku girang bahwa kau tidak marah kepadaku, To Anio." Perahu didayungnya kuat-kuat sehingga meluncur cepat sekali menuju ke tujuan, yaitu Pulau Es. Biarpun tidak pernah mendatangi pulau itu, namun dia sudah tahu di mana letaknya karena seringkali dalam perantauannya dia memandang pulau itu dari jauh. Kegembiraan besar seperti yang belum pernah dialaminya selama 15 tahun ini memenuhi hatinya. Kalau saja tidak ada Liu Bue di situ, kalau saja dia tidak merasa malu, tentu dia akan bernyanyi dengan riang sebagai peluapan rasa gembiaranya. 2 hari 2 malam mereka melakukan pelayaran. Kalau lapar mereka makan ikan panggang di atas perahu dan minum air es yang mengambang di atas permukaan laut. Akhirnya tibalah mereka di Pulau Es dan dari jauh saja sudah kelihatan perbedaan pulau itu yang amat mengherankan Liu Bue. Mengapa begitu sunyi? Mengapa begitu bersih licin? "Oh tuaku, cepatlah mendarat, kurasa telah terjadi apa-apa di sana." Liu Bue berkata dengan jantung berdebar, tidak saja karena melihat pulau di mana dia dibesarkan sejak kecil itu, akan tetapi juga tegang hatinya membayangkan pertemuannya dengan suaminya dan dengan selir suaminya. Setelah perahu menempel di pulau, Liu Bue meloncat ke darat.
Jantungnya berdebar tegang, akan tetapi kini disertai rasa khawatir. Pulau es berubah bukan main. Mengapa tidak tampak seorang pun? Tak lama kemudian dia berlari diikuti Ocean Kok yang sudah mengikat perahunya. Pria ini pun terheran-heran, mengapa pulau yang terkenal sekali di Pulau Neraka sebagai kerajaan itu kelihatan begini sunyi senyap? Ketika mendekati sebuah tanjakan dan tampak istana Pulau Es, Liu Bue mengeluarkan seruan tertahan dan mukanya menjadi pucat sekali. Apa-apa yang terjadi? Dan bangunan-bangunan mereka, mengapa lenyap? Hanya tinggal istana yang kosong dan rusak, Terhuyung-huyung Liu Bue berlari mendekati istana, tetapi diikuti oleh Hou Xiankok yang merasa khawatir sekali. Seperti seorang mabuk, Liu Bue berteriak-teriak memanggil orang-orang dan berlari memasuki istana yang sudah kosong itu, diikuti oleh Hou Xiankok yang juga merasa heran. Akan tetapi laki-laki ini segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Kemana? Mereka semua kemana? Liu Bue berdiri di tengah ruangan istana yang dahulu begitu megah dan kini kosong dan sunyi itu. Melihat wajah yang pucat dengan mata yang terbelalak liar itu, Hou Xiankok cepat meloncat dan memegang lengan Liu Bue, ditariknya keluar dari istana. Setelah tiba di luar istana, Hou Xiankok berkata, suaranya tegas dan penuh rasa iba, "Jliu Toanio, kuatkanlah hatimu. Ingatlah apa yang telah kita alami di pulau kosong itu. Badai itu hebat bukan main, selama hidupku belum pernah mengalami badai sehebat itu. Pulau es ini tidak begitu jauh, dan melihat hebatnya badai, tidak salah lagi bahwa pulau ini pun dilanda badai." Bagaikan kilat cepatnya gerakan Liu Bue ketika dia membalikkan tubuh memandang pria itu, matanya terbelalak. "Ah, kau benar. Badai itu. Pulau es diamuk badai dan disapu bersih oleh badai. Ya Tuhan." Liu Bue mendekap mukanya dengan kedua tangan, menjatuhkan diri berlutut di atas es dan menangis sesenggukan. "Aku khawatir sekali, Toanio, bahwa tidak hanya benda-benda yang disapu bersih dari permukaan pulau ini, melainkan juga para penghuninya. Kalau ada penghuninya yang selamat, mustahil mereka meninggalkan pulau. Siapa yang mampu melawan kedahsyatan badai seperti itu?" "Kau benar, suamiku, semua saudaraku di Pulau Es, benarkah kalian tewas semua? Benarkah ini? Ataukah hanya mimpi?" Seperti orang kehilangan ingatan, Liu Bue mendekati istana, meraba-raba tembok istana dan berbisik-bisik. Melihat ini Xiankok merasa kasihan sekali. Akan tetapi karena dia maklum akan kehancuran hati bekas permaisuri Raja Pulau Es itu, dia hanya memandang dan menjaga, mendiamkannya saja. "Oh, mereka semua tewas? Semua tewas. Siapa percaya, suamiku begitu gagah perkasa, berilmu tinggi, tak mungkin dia tewas oleh badai." Liu Bue berbisik-bisik dan meraba-raba tembok seolah-olah dia hendak bertanya dan mencari keterangan kepada dinding batu itu. Tiba-tiba jari tangannya menyentuh huruf-huruf terukir di situ. Matanya terbelalak memandang dan bibirnya bergerak membaca tulisan yang dikenalnya benar, tulisan suaminya yang dibuat dengan cara mengukir batu itu dengan jari tangannya. "Sin Leong dan Swat Hong, maafkan aku. Tian telah menghukum aku dan membasmi Pulau Es. Pergilah kalian mencari wanita jahat itu, rampas kembali semua pusaka. Dan Buong bukanlah putraku, dia keturunan Kaayong." "Oh." Liu Bue memejamkan matanya, kepalanya seperti dipukuli orang dan pandang matanya berkunang. Dia cepat menekankan kedua tangannya pada dinding agar jangan roboh, tidak tahu bahwa Xiankok sudah meloncat ke dekatnya dan siap menolongnya. Pria ini membaca ukiran huruf di dinding itu dan menggeleng-geleng kepalanya. Dia kagum sekali, Raja Pulau Es benar-benar hebat. Dalam saat terakhir melawan badai masih sempat menuliskan huruf secara itu. Jelas bahwa badai telah membasmi semua isi pulau ini, Toanio, katanya hati-hati. Liu Bue tersadar. Membuka mata dan kebetulan sekali tangannya meraba bekas cengkeraman jari tangan suaminya pada dinding batu.
Melihat itu, tak tertahankan lagi dia sesenggukan. Dia pun dapat membayangkan apa yang terjadi. "Duhai suamiku, betapa hebat kau menderita," bisiknya di antara isak tangisnya. Sian Kok memandang bekas cengkeraman jari tangan itu dan dia pun dapat membayangkan Han Tiong berusaha menahan dirinya dari seretan air dengan mencengkeram batu dinding. Namun kekuatan badai yang amat dahsyat itu akhirnya menang, dan tentu raja itu diseret dan ditelan gelombang membadai, lenyap dalam perut lautan. Liu Bue menjatuhkan dirinya berlutut sambil menangis. Kembali tangannya meraba huruf-huruf di bawah. Agaknya huruf-huruf dibuat orang sambil berlutut pula dan di dinding bawah ini juga terdapat bekas cengkeraman jari tangan. Setelah mengusap matanya agar pandangan matanya tidak tertutup air mata, dia membaca lagi, "Bue Moi, dosaku padamu terlalu besar, maka Tian menghukum aku. Selamat tinggal." Selesai membaca ini Liu Bue mengeluarkan suara menjerit, lalu tergelimpang dan roboh pingsan. Untung Sian Kok cepat menyambarnya sehingga kepalanya tidak sampai terbentur dinding batu. Sian Kok cepat mengangkat tubuh wanita itu dan matanya menyapu tulisan di bawah itu. Dia menghela napas dan membawa tubuh yang pingsan itu ke dalam istana dan meletakkannya ke dalam sebuah kamar. Ketika memeriksanya, dia memperoleh kenyataan bahwa nyonya ini menerima pukulan batin yang hebat sehingga keadaannya amat gawat. Dengan tergesa-gesa Sian Kok meninggalkan Liu Bue, berlari ke perahunya dan cepat mendayung perahunya menuju ke sebuah pulau dan memetik beberapa daun obat yang dikenalnya. Tak lama kemudian dia sudah kembali ke Pulau Es, memasak obat dan mencekokkan obat itu ke dalam mulut Liu Bue. Kemudian dia membantu nyonya itu dengan penyaluran sinkangnya sehingga semalam suntuk dia duduk bersila di dekat Liu Bue, mengerahkan tenaga agar tubuh nyonya yang pingsan itu tetap hangat. Pada keesokan harinya Liu Bue mengeluh dan sadar sehingga menggirangkan hati Sian Kok yang lupa akan keadaan dirinya sendiri yang kehabisan tenaga dan mukanya pucat sekali. Setelah sadar dan teringat lagi, Liu Bue menangis sesenggukan, dibiarkan oleh Sian Kok yang menganggap tangis itu sebagai obat mujarab. Setelah tangisnya mereda, Liu Bue teringat bahwa tahu-tahu dia berada di dalam kamar istana yang kosong itu. Maklumlah dia bahwa dia pingsan dan dibawa ke tempat ini oleh Sian Kok. Dia mengangkat muka, menghentikan tangisnya dan memandang. Dia melihat betapa pria itu pucat mukanya dan kelihatan lelah sekali, maka sebagai seorang ahli, dia dapat menduga sebabnya. "Berapa lamakah aku pingsan di sini, Toako?" Semalam suntuk kau pingsan, membuat hatiku gelisah. Dan selama ini engkau menjagaku, mengerahkan sinkang untuk membantuku, bukan? Tak perlu dibicarakan itu. Yang penting, engkau telah siuman kembali dan harap kau suka menjaga kesehatanmu sendiri, jangan terlalu menurutkan perasaan berduka. Toanio, dalam tulisan pesan suamimu itu disebut Sin Leong, siapakah dia? Sin Leong adalah murid suamiku, seorang pemuda yang amat baik, Liu Bue berkata sambil menghapus sisa air matanya. Kalau begitu, legakan hatimu, Toanio. Biarpun sangat boleh jadi suamimu, seperti semua penghuni Pulau Es, disapu habis oleh badai, namun kurasa putrimu selamat dan baru-baru ini datang pula ke pulau kosong ini. Liu Bue memandang dengan mata terbelalak. Bagaimana engkau bisa tahu? Aku melihat bekas tapak kaki mereka masih jelas membekas di bagian es yang membeku di atas sana, tapak kaki seorang wanita dan seorang pria. Dan aku juga menemukan ini. Sian Kok mengeluarkan sehelai sapu tangan hijau dan memberikannya kepada Liu Bue. Liu Bue menyambar sapu tangan itu dan kembali matanya yang sudah mengering mencucurkan air mata. Dia mendekap sapu tangan itu dan berkata, "Benar, ini adalah sapu tangan pengikat rambut anakku." "Di mana tapak-tapak kaki itu, Toako?" "Ingin aku melihatnya." Mereka lalu meninggalkan istana menuju ke bagian atas. Benar saja, tampak jelas bekas tapak kaki dua orang, kecil dan besar, tanda bahwa baru saja
mungkin paling lama kemarin, ada dua orang datang ke pulau itu. Seorang laki-laki dan seorang wanita. Siapa lagi kalau bukan Swat Hong dan Sin Leong? Tidak salah lagi, tentu anakku dan Sin Leong. Akan tetapi di mana mereka sekarang? Aku harus bertemu dengan putriku, Oh Tuako. Oh Xian kok mengerutkan alisnya yang tebal. Mereka itu adalah orang-orang muda yang lihai dan tentu mereka telah melihat pula tulisan berukir di dinding pesan suamimu. Dan tentu mereka berusaha untuk mencari sampai dapat wanita bernama Te Kuatlin itu. Kalau begitu, aku akan menyusul mereka, Toako. Tentu mereka melakukan pengejaran ke daratan besar. Oh Xian kok mengangguk-angguk. Kukira dugaanmu tidak keliru. Akan tetapi, Toanio, pernahkah Toanio ke daratan besar di barat sana? Liu Bue menggeleng kepala tanpa menjawab, alisnya berkerut karena dia pun merasa bingung dan khawatir. Kemana dia harus mencari putrinya? Padahal menurut penuturan yang didengarnya di Pulau Es, daratan besar amatlah luasnya, seluas lautan yang tiada tepi. Melihat wajah wanita itu, Oh Xian kok merasa makin kasihan dan dengan suara penuh semangat dia berkata, Toanio, jangan khawatir. Di dalam perantauanku, pernah aku mendarat di daratan besar dan biarlah aku menemanimu mencari putrimu Han Swat Hong itu, sekalian menjadi penunjuk jalan. Berseri wajah Liu Bue. Dia memandang kepada laki-laki itu penuh harapan dan rasa terima kasih. Akan tetapi mulutnya berkata, aku selalu menyusahkan Tuako saja. Jangan berkata demikian, Toanio. Aku hidup sebatang kara, akan tetapi aku adalah seorang pria. Sedangkan engkau seorang wanita yang masih muda, mana bisa harus hidup bersunyi diri? Apalagi engkau hendak mencari putrimu di daratan besar, mana mungkin aku berpeluk tangan? Aku sudah merasa cukup berbahagia kalau Toanio sudi kutemani. Tentu saja aku girang sekali dan banyak terima kasih atas budimu yang berlimpah-limpah itu, Toako. Semoga kelak Tian saja yang dapat membalasmu karena apakah dayaku untuk membalas kebaikanmu? Dia menjadi terharu sekali. Dahulu Liu Bue adalah seorang wanita periang dan jenaka, namun penderitaan batin membuat dia menjadi perasa dan halus budi serta lemah. Oh Xian kok tidak menjawab, hanya menjawab dalam hatinya, pandang matamu itu sudah merupakan pembalasan yang berlipat ganda bagiku. Berangkatlah kedua orang ini meninggalkan Pulau Es. Pelayaran yang amat sulit dan sukar. Biarpun bekas permaisuri Raja Pulau Es, Liu Bue di waktu kecil sudah kenyang bermain-main dengan perahu, maka dia tidaklah amat menderita. Bahkan dia dapat membantu sehingga perjalanan dengan perahu mengarungi lautan luas itu berjalan lancar. Hahaha, kalian ini kaki tangan An Lushan si pemberontak laknat, apakah tidak mendengar siapa adanya Capwe Eng Hiong, 18 pendekar, dari Butongpai? Kami adalah patriot-patriot sejati, dan kalian menghendaki supaya kami menyerah? Sampai titik darah terakhir akan kami lawan kalian para pemberontak laknat. Ucapan ini keluar dari mulut seorang laki-laki berusia 30 lebih yang bertubuh tinggi besar dan bersikap gagah perkasa, mewakili 17 orang adik-adik seperguruannya yang kesemuanya bersikap gagah perkasa. Sedikit pun 18 orang itu tidak memperlihatkan rasa takut biarpun mereka itu dikurung oleh sedikitnya 50 orang prajurit yang berpakaian seragam dan bersenjata lengkap. Mereka bahkan mengejek dan menantang komandan pasukan yang tadinya membujuk agar mereka menyerah dan membantu pergerakan An Lushan. Mereka terdiri dari 18 orang, kesemuanya laki-laki yang bersikap gagah perkasa, berpakaian sederhana dan rambut mereka digelung ke atas. Dengan pedang di tangan, mereka siap menghadapi pengeroyokan 50 lebih pasukan pemberontak An Lushan itu. Capwe Eng Hiong atau 18 pendekar dari Butongsan ini adalah murid-murid dari Kui Tek Tojin, ketua Butongpai. Mereka termasuk para anggota Butongpai yang meninggalkan Butongpai ketika Te Kuatlin merebut kekuasaan.
Biarpun mereka merupakan orang-orang gagah yang berkepandaian tinggi, namun pada waktu Tekuatlin merebut kekuasaan di Butongpai, mereka pun tidak dapat berbuat sesuatu. Tekuatlin adalah termasuk kakak seperguruan mereka, akan tetapi wanita itu memiliki tingkat ilmu kepandaian yang bahkan melebihi guru mereka sendiri, di samping kenyataan bahwa wanita itu telah merampas tongkat pusaka Butongpai sehingga guru mereka dan para tokoh lain di Butongpai tidak dapat berkutik lagi. Setelah Tekuatlin melarikan diri karena gagalnya Sui Liang di istana, para tokoh Butongpai dipimpin oleh Kui Tektojin kembali ke Butongsan. Kedatangan pasukan pemerintah yang menyerbu Butongpai mereka sambut dengan penjelasan yang menyadarkan pihak pemerintah. Namun sebagai akibatnya, Butongpai sekarang mau tidak mau harus memperlihatkan kebersihannya dengan jalan membantu pemerintah menentang para pemberontak. Hanya dengan cara inilah Butongpai dapat membuktikan kesetiaan mereka kepada pemerintah dan karena itu pula, 18 orang murid Kui Tektojin itu mulai turun tangan menentang pasukan-pasukan An Lushan setiap kali terdapat kesempatan. An Lushan menjadi marah mendengar betapa Butongpai yang dahulu merupakan perkumpulan yang bebas, tidak membantu mana-mana dalam perang pemberontakan, kini mulai membantu pemerintah. Maka dia lalu mengirim pasukan untuk membasmi 18 pendekar Butong itu. Demikianlah pada hari itu, selagi 18 orang itu menyelidiki kedudukan An Lushan di utara, mereka dikepung oleh pasukan itu dan disuruh menyerah. Akan tetapi tentu saja 18 orang pendekar Butongpai itu tidak sudi menyerah, bahkan siap untuk melawan mati-matian. Ucapan Songkiat, Twea Suheng, kakak seperguruan pertama, dari 18 orang pendekar itu, mendatangkan kemarahan di hati komandan pasukan yang segera mengeluarkan aba-aba dan menyerbulah hampir 60 orang pasukan itu mengeroyok Capwe Eng Hiong. Terjadilah perang kecil yang amat hebat dan segera 18 orang pendekar itu terkejut sekali memperoleh kenyataan bahwa pasukan yang mengeroyok mereka itu bukanlah pasukan biasa, melainkan pasukan pilihan yang dipimpin oleh komandan yang memiliki kepandaian tinggi dan para prajuritnya rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan. Mereka melawan dengan mati-matian, bantu-membantu dan memutar pedang mereka dengan pengerahan seluruh tenaga dan kepandaian mereka. Tidak percuma 18 orang ini dijuluki Capwe Eng Hiong karena gerakan mereka memang cepat dan tangkas serta kuat sekali, sehingga biarpun dikeroyok oleh lawan yang jauh lebih banyak jumlahnya, yaitu setiap orang dikeroyok oleh 3-4 orang lawan, mereka mampu mempertahankan diri dengan baik. Bahkan lewat 30 jurus, mulailah ada lawan yang berjatuhan dan terluka parah oleh pedang Capwe Eng Hiong yang mengamuk itu. Dengan gagah perkasa ke-18 orang itu mengamuk dan mendesak pasukan An Lushan. Berturut-turut robohlah pihak lawan sehingga tempat itu mulai ternoda darah merah dan tubuh para prajurit yang terluka malang melintang menghalangi kaki mereka yang masih bertempur. Di antara lebih 50 orang prajurit itu, sudah ada 20 lebih yang roboh, bahkan komandannya juga sudah terluka oleh sambaran pedang di tangan Songkiat. Kemenangan yang sudah tampak di depan mata ini menambah semangat Capwe Eng Hiong. Mereka bergerak makin ganas dan cepat dengan niat membasmi semua musuh dan tidak membiarkan seorang pun meloloskan diri. Akan tetapi tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan muncullah kurang lebih 100 orang anak buah pasukan An Lushan yang baru tiba. Serta-merta mereka itu menerima aba-aba untuk menyerbu dan membantu kawan-kawan mereka. Kedatangan pasukan baru yang lebih besar lagi jumlahnya ini mengejutkan hati Capwe Eng Hiong yang tidak menyangka-nyangkanya, namun bukan berarti bahwa mereka menjadi gentar, bahkan menambah kegembiraan. Mereka mengamuk sungguh pun sekali ini mereka segera terkurung dan terdesak hebat karena jumlah musuh jauh lebih besar. Pertempuran yang berat sebelah itu terjadi di daerah pegunungan yang amat sunyi, jauh dari perkampungan, jauh dari dunia ramai. Akan tetapi pada saat pasukan kedua datang menyerbu, di tempat itu muncul pula 2 orang yang menonton pertempuran itu dengan alis berkerut dan pandang mata ngeri.
Mereka itu adalah seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan lain adalah Ou Xiankok dan Liu Bue. Mereka berdua meninggalkan Pulau Es, telah mendarat di daratan besar dan telah melakukan perjalanan berhari-hari sehingga pada hari itu mereka tiba di pegunungan utara ini. Sebagai orang-orang yang sejak kecil tidak pernah menyaksikan perang, kini penglihatan di depan itu sungguh amat tidak menyenangkan, juga amat mengherankan hati mereka. Betapa buasnya mereka. Liu Bue berkata lirih. Memang sudah banyak kudengar bahwa manusia di dunia ramai, di daratan besar ini, lebih buas daripada binatang-binatang hutan. Manusia-manusia saling bunuh antara sesamanya, dan sekarang kita melihat perang yang begini ganas dan kejam. Dan licik sekali. Liu Bue menyambung. Jumlah yang amat banyak mengeroyok jumlah sedikit, benar. Benar tidak mengenal arti kegagahan sama sekali. Jika tidak keliru dugaanku, yang berjumlah banyak itu tentulah anggota pasukan, lihat pakaian mereka yang seragam. Sedangkan 18 orang itu benar-benar harus dipuji kegagahan mereka, biarpun dikeroyok banyak dan didesak hebat, melawan terus dan sedikit pun tidak kelihatan gentar. Pikiranmu cocok dengan pikiranku, Toako. Memang mereka itu mengagumkan dan karena itu, mari kita bantu mereka. Cocok, Toanio. Yang lemah harus kita bantu. Mari. Ou Xiankok dan Liu Bue lalu meloncat ke depan dan terdengarlah suara melengking tinggi keluar dari mulut kedua orang ini. Begitu mereka menyerbu, dalam segebrakan saja Liu Bue merobohkan 4 orang dengan kaki tangannya sedangkan Ou Xiankok merobohkan 6 orang yang lemparkan seperti orang membuang rumput-rumput kering saja. Pasukan menjadi geger. Sedangkan 18 orang pendekar itu melirik dan menjadi kagum dan girang sekali karena sekilas pandang saja maklumlah mereka bahwa laki-laki dan wanita asing yang tiba-tiba membantu mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa lihainya. Seorang komandan pasukan menerjang Ou Xiankok dengan tombaknya, sebatang tombak bergagang panjang dan dihias ronce merah, sebuah tombak pusaka yang baik sekali. Tombak itu meluncur dan berdesing, menusuk perut Ou Xiankok. Laki-laki ini kagum melihat mata tombak yang mengeluarkan cahaya. Cepat ia miringkan tubuh sambil mengayun kaki dan tangannya merobohkan 2 orang pengeroyok lain. Secepat kilat kemudian dia menangkap tombak itu dengan kedua tangan, lalu mengerahkan sinkang membetot dan membalikkan tombak sehingga gagang tombak terlepas dari pegangan pemiliknya. Gagang tombak itu meluncur terus menghantam tengkuk sang komandan hingga membuatnya terjungkal. Liu Bue yang juga dikeroyok banyak sekali orang sudah berhasil merampas sebatang pedang yang dianggapnya cukup baik. Dengan pedang ini dia mengamuk. Setiap senjata lawan yang bertemu dengan pedangnya tentu patah atau terlempar dari pegangan pemiliknya, dan tangan kiri serta kedua kakinya merobohkan setiap lawan yang berani menyerangnya. Amukan kedua orang dari Pulau Es dan Pulau Neraka ini amat hebat. Dalam belasan gebrakan saja tidak kurang dari 30 orang anggota pasukan telah roboh. Hal ini tentu saja menimbulkan kegemparan, membesarkan hati 18 orang pendekar, akan tetapi membuat jeri sisa anggota pasukan. Akhirnya, sisa pasukan merasa tidak kuat dan melarikan diri, meninggalkan teman-teman mereka yang terluka. 18 orang pendekar itu berdiri berjajar. Beberapa orang di antara mereka menderita luka-luka ringan dan kelihatanlah betapa gagahnya mereka, sedikit pun tidak kelihatan menderita ketika mereka berdiri berjajar di depan kedua orang itu. Song Qiat mewakili saudara-saudaranya, menjura kepada Ou Xiankok dan Liu Bue, diturut oleh 17 orang saudara seperguruannya. Kami 18 orang seperguruan dari Butong Pai menghaturkan banyak terima kasih kepada Jiwai Tai Hiap dan Li Hiap yang telah menyelamatkan kami dari pengeroyokan anjing-anjing pemberontak itu. Bolehkan kami mengetahui nama jiwa yang mulia? Kata Song Qiat Sang Tewea Suheng. Liu Bue hanya memandang dan menyerahkan jawabannya kepada Ou Xiankok yang sudah mengelus jenggotnya dan tertawa.
Cui amat gagah perkasa, dan bantuan kami berdua tadi tidak ada artinya. Melihat Cui dikeroyok, kami berdua menjadi gatal tangan dan maafkan kalau kami mencampuri. Hal ini tidak perlu dibicarakan lagi dan tidak perlu kami memperkenalkan nama. Hanya ingin kami ketahui, siapakah pasukan itu dan mengapa Cui bentrok dengan mereka? 18 orang itu saling pandang, kemudian memandang Ousian Kok dengan mata terbelalak heran. Bagaimana mereka tidak akan merasa heran mendengar kata-kata Ousian Kok yang menunjukkan bahwa dua orang perkasa ini sama sekali tidak mengenal keadaan sehingga tidak tahu bahwa pasukan itu adalah pasukan pemberontak An Lushan? Melihat kehebatan ilmu silat mereka, Song Qiat dan para sutenya menduga bahwa tentu kedua orang ini adalah pertapa-pertapa sakti yang baru saja turun gunung sehingga sama sekali tidak mengerti akan keadaan dunia. Timbul keinginan mereka untuk mengajak dua orang sakti ini membantu perjuangan mereka, selain mengangkat kembali nama Bu Tongpai yang telah dirusak oleh Te Kuat Lin, juga berbakti kepada negara menentang pemberontakan. Agaknya Jiwai tidak tahu akan keadaan di kota raja, Song Qiat berkata. Kami adalah murid-murid Bu Tongpai yang membantu pemerintah untuk menghadapi para pemberontak. Pasukan tadi adalah pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jenderal An Lushan. Kami bertugas menyelidiki kedudukan An Lushan yang kabarnya kini berpusat di Telaga Utara, akan tetapi baru tiba di sini kami telah dikeroyok oleh pasukan itu. Melihat kesaktian Jiwai, demi keselamatan negara dan bangsa, kami mohon sudilah kiranya Ji Huai membantu usaha penyelidikan kami itu. Ousian Kok mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Kami berdua tidak ingin terlibat ke dalam permusuhan dan kami sama sekali tidak mengerti dan tidak mengenal siapa itu An Lushan dan pemberontakannya. Kalau tadi kami turun tangan membantu adalah karena kami tidak senang melihat jumlah kecil dikeroyok oleh jumlah banyak. Selain itu, kami pun mempunyai sedikit keperluan untuk bertanya kepada Cui. Kecewa rasa hati Song Qiat mendengar bahwa dua orang sakti itu tidak mau mencampuri urusan pemerintah, akan tetapi karena kedua orang ini sudah menyelamatkan mereka semua dari bahaya maut, dia menyembunyikan kekecewaannya itu dan menjawab dengan ramah. Silakan Tahyap, kalau hendak bertanya sesuatu tentu kami akan berusaha memberi keterangan sejelasnya dan sedapatnya.